Nah, ini kita mau keluar pintu tol Balaraja Timur ya, teman-teman. Nah, teman kanopi, dari sini tidak jauh lagi, sekitar 1 menit dari pintu keluar tol. Begitu keluar tol kita ke kanan. Nah, sekitar 200 atau 300 meter itu sudah ada Plang McD ya, patokan kalian. Nah, itu sudah tepat pintu masuk ke Telaga Bestari. Oke. Ini dia duo Telaga Bestari yang dikembangkan oleh developer yang sangat berpengalaman di Indonesia, yaitu Intiland dan Quantaland. Mereka membuat 2 tipe rumah, ada tipe A itu 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi beserta 2 carport, dan tipe B 4 kamar tidur, 3 kamar mandi dan juga 2 carport. Ini dia duo Telaga Bestari. Halo teman kanopi, balik lagi sama gua Jo di sini. Nah, hari ini tapi kita nggak di Jakarta ya. Jadi hari ini kita ada di Tangerang Barat. Nah, gue cukup amazed ya. Di Tangerang Barat ini juga sudah cukup berkembang ya, seperti daerah-daerah Tangerang lainnya ya. Masih cukup murah harga untuk ukuran rumah seperti yang nanti kita akan review ya. Perumahan ini juga sudah dikembangkan oleh developer yang tidak main-main. Jadi sudah berpengalaman, sudah lama di Indonesia. Siapa mereka? Mereka adalah Intiland dan Quantaland. Jadi hari ini kita akan mereview satu rumah yang cukup lengkap fasilitasnya. Di sini sudah dekat dengan mall, sudah dekat dengan rumah sakit juga ya. Dan juga tadi kita datang keluar dari pintu tol Balaraja itu hanya 1 menit menuju ke perumahan ini. Jadi kita akan lihat show unitnya seperti apa sih developer yang sudah berpengalaman puluhan tahun di Indonesia. Pastinya mereka juga mempunyai layout sangat bagus ya. Kita lihat, mungkin kalian juga bisa terinspirasi dengan show unit ini, interiornya seperti apa. Kalian kalau membeli rumah ini juga kalian boleh ikutin interior yang ada di dalam nanti. Oke, yuk kita langsung lihat fasadnya ya. Kalau kita lihat fasadnya itu ada 3 warna ya. Di sini ada 3 warna. Jadi dia mengkombinasikan 3 warna, warna putih, coklat tua, dan abu-abu ya kalau kita lihat. Oke, dan kita lihat dia sudah memakai atap pelana, model pelana, tapi dia pelananya setengah gitu. Jadi kalau kita gabungkan dengan rumah sebelah ya jadi satu pelana gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga ada pemanis di sebelah kiri, itu ada warna coklat, itu mungkin conwood ya, conwood warna coklat. Ada garis-garis vertikal ke bawah, itu memberi kesan rumahnya tinggi ke atas dan semakin kokoh gitu. Di sini sudah ada 2 fasad gitu ya. Mereka punya 2 fasad dan 2 carport. Oke, kita langsung aja lihat ke dalam. Kita lihat kanopinya ya. Untuk fasadnya, kanopinya sudah ada PVC. Di sini menggunakan besi WF dan dikombinasikan dengan hollow ya. WF-nya nih warna doff. Kanopi cukup bagus dan sudah ada LED outbow di dalam garasinya. Kalau kita lihat di sini, garasi ini menggunakan konblok juga sih. Ini menggunakan konblok ya, konblok di garasinya, dan sudah dikombinasikan kanopinya dengan kaca ya, dengan kaca. Oke. Kalau kita melihat ke arah sini, sudah ada jendela besar ya. Ini mengarah ke dapur. Nanti kita lihat dapurnya seperti apa di dalam. Nah, ini sudah menggunakan kusen aluminium ya.
Kenapa dia menggunakan kusen aluminium? Karena lebih tahan cuaca gitu ya. Dan ini juga dikombinasikan dengan keramik homogeneous style ya, bermotifkan marmer. Oke. Nah, sebelum masuk ke dalam ya, kita lihat dia agak naik sedikit ya. Ada sekitar naiknya ada 8 cm. Nah, ini juga ada naikkan sekitar 3 cm. Nah, kalau menurut Feng Shui, rumah ini sangat bagus gitu ya. Kenapa? Karena dari jalan saja sudah mulai naik ke atas, dan mau masuk ke dalam juga naik ke atas dan naik lagi. Jadi, seperti kehidupan kita harus tetap naik ya. Oke. Nah, kita lihat juga di sini pintunya ya dipadukan dengan kusen aluminium juga dengan kaca yang tinggi. Jadi, cahaya yang masuk pun semakin bagus ya. Jadi kita lihat di fasadnya bagian depan ini kacanya besar-besar, itu untuk mempermudah cahaya untuk masuk ke dalam rumah agar lebih hemat listrik gitu ya. Gue mau mention satu lagi di depan. Nah, ini kita lihat. Ini sudah ada tempat untuk tempat sampah ya dari luar. Kalau ke dalam itu pasti nggak kelihatan karena tertutup ya. Nah, ini bagus nih, sudah dipikirkan untuk tempat sampahnya. Dan juga kalau kita lihat di depan, ini ada signage-nya, nomor rumah kalian. Jadi lebih gampang untuk dicari tamu-tamu kalian yang akan datang ke rumah, terutama ojol. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini ada jogging track. Jadi setiap 6 rumah ya, 6 rumah itu putus dan ada jogging track-nya. Jadi jogging track ini akan sambung ke belakang, ke bagian fasad kedua rumah kalian yang ada di belakang. Yuk kita lihat. Nah, ini juga di sini ada tanaman ya, tanaman. Oke. Nah, ini adalah fasad kedua rumah kalian. Nah, jadi nanti sepanjang jalan belakang rumah ini ada jogging track. Jadi kalau kalian bisa bermain dengan keluarga atau anak-anak kalian bisa bermain dengan aman di jalan belakang ini. Oke. Nah, ini dia fasad belakang rumah Duo Telaga Bestari. Sama, mereka juga menggunakan Kounwood, itu untuk pemanisnya aja, Kounwood. Yuk kita lihat di sini. Nah, di sini ada pintu untuk dari belakang ya, fasad kedua kalian. Nah, kalian cocok bisa mengikuti ini ya. Untuk batu koral, untuk batu-batu koral ini cocok untuk taruh di outdoor, terutama di bagian bawah yang terkena air hujan. Jadi tembok pun nggak cepat kotor gitu, jadi nggak nyiprat-nyiprat, nggak cepat kotor, kena tanah gitu ya. Nah, untuk harga ya, rumah ini tipe B ini start dari 950 juta rupiah. Jadi masih di bawah 1 M, masih reasonable untuk kalian beli dibandingkan kalau kalian beli di daerah Tangerang Selatan yang sudah lebih dari, mungkin bisa dibilang 2 M ya, start dari 2 M gitu. Jadi di Tangerang Barat ini masih reasonable untuk kalian beli gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk lewat dari pintu utama. Yuk. Ini dia menggunakan handle yang panjang ya, handle yang panjang, pintunya juga tinggi. Oke, ketok dulu. Kita masuk ya. Nah, ini dia. Kita sudah sampai dalam. Oke, sebelumnya gue juga mau mention satu, pintu yang tinggi ini menggunakan solid engineering. Ya, dia lebih awet, lebih tahan cuaca, juga lebih awet. Oke, dan dia juga sudah menggunakan 3 engsel. Ini cukup kuat ya, sudah cukup kuat untuk menahan bobot berat pintu ini gitu ya. Dan dia juga sudah menggunakan sistem pelor. Jadi kalian tidak perlu ada handle di sini karena seperti ini, tinggal dorong aja, sudah terkunci. Oke, nanti otomatis kalau kalian mau kunci tinggal dikunci gitu ya. Jadi menggunakan sistem pelor. Oke, begitu kita ke dalam. Sini sudah ada kaca besar, juga sudah ada meja di depan pintu ini ya. Foyer cukup bagus ya. Jadi begitu masuk kita udah bisa ngaca nih, aduh, ya kan.
Ngaca dulu baru masuk ke dalam. Salah ya? Harusnya mau keluar baru ngaca ya? Oh iya. Oke, di sini ada meja. Mejanya ini HPL ya. Dia bermotifkan marmer. Nah, ini dia menggunakan besi ya, besi untuk menahan meja ini. Di dalam ini sudah ada tempat lemari ya. Ini storage untuk mungkin sepatu ya, sepatu di dalam gitu ya. Terus kita masuk ke kitchen. Oke, kita lihat. Nah, ini kitchennya di sini sudah cukup proper ya. Kalau gue lihat di sini, walaupun tanahnya tidak luas, tapi mereka penataan layoutnya cukup maksimal gitu ya. Dan ini memiliki kitchen yang sangat proper. Dia memakai homogeneous style bermotifkan marmer, sudah ada peredamnya gitu ya, cukup bagus peredamnya di sini. Nah, ini yang tadi kita lihat kaca dari jendela dari luar ke dalam. Nah, ini pencahayaannya sangat terang sekali, sangat banyak sekali cahaya masuk ke dalam. Ini bisa dibuka. Oke, jadi kalau kalian lagi masak, sirkulasi ketika kalian masak bagus agar rumah kalian tuh tidak bau ya. Nah, kita tutup lagi deh. Nah, ini juga berfungsi dan ini sebenarnya harus ada di rumah kalian ya. Kalau kalian lagi masak, apalagi dengan layout rumah yang seperti ini, kalian wajib memiliki cooker hood. Asapnya tidak masuk ke dalam ruangan rumah atau tidak kemana-mana gitu ya. Jadi ini sangat penting cooker hood untuk rumah kalian agar tidak bau rumah kalian. Dan sini black. Dan ini juga ada brown mirror ya, agar kalau kalian memasak nyiprat ya tinggal dibersihin gitu ya. Jadi dia nggak kena ya. Jadi dia juga aman di sini, nggak kotor, mudah dibersihkan. Oke. Tapi mungkin kalian juga bisa menambahkan satu sisi lagi di sini brown mirror ya, karena di sini kurang ya. Nanti kalau kalian mau buat kitchen seperti ini, tambahkan sekeliling ini dengan brown mirror seperti ini sama gitu. Jadi HPL kalian tidak rusak gitu. Dan ini dibuat gawangan untuk kulkas ya, untuk chiller. Jadi gawangan ini dibuat baiknya setelah kalian beli kulkasnya ya. Jadi bisa diukur dulu gitu ya. Kulkas kalian agar lebih awet lagi, dia tidak boleh terlalu mepet. Ini udah bener nih, udah bener. Jadi nggak boleh terlalu mepet karena tidak ada sirkulasi nanti ya. Oke, kita ke meja makan. Nah, ini meja makannya menggunakan motif yang sama, motif marmer, tapi di sini dia menggunakan homogeneous style bermotifkan marmer. Ini jadi mudah dibersihkan ya. Kalau kalian kotor, nah ini tinggal dilap aja nih, gampang dibersihkan dan gampang berubah warna ya kalau terkena makanan kalian gitu ya. Kalian bisa ikutin ya kalau interior seperti ini. Kita lihat di sebelah sini. Nah, di bawah ini juga sudah ada ambience light-nya. Nah, ini sudah bagus ya. Jadi memberikan ambience di rumah kalian cukup lebih nyaman dan terkesan lebih mewah gitu ya, lebih mewah. Oke, yuk kita ke ruangan tamunya ya. Nah, kalian lihat ya, sudah ada kaca besar-besar di hadapan kita gitu. Ini lihat horden ini bagus ya, vitrasenya. Nah, ini vitrase ini
boleh kalian pakai ya agar cahaya yang masuk pun tidak langsung masuk ke dalam dan bisa tersaring oleh vitrase ini. Jadi kalian tuh tidak silau matanya gitu ya. Jadi vitrase ini dipakai untuk meredam cahaya matahari yang masuk ke dalam agar mata kalian tidak silau. Dan juga terkesan lebih mewah karena ini gordennya tinggi-tinggi. Oke. Cahaya yang masuk sangat banyak, kiri kanan semua sudah ada jendela atau kacanya. Sudah ada kacanya gitu ya. Nah, dengan layout seperti ini sudah ada sofa yang besar. Nah, dan kalau kita lihat ini eye levelnya untuk TV ini sudah pas ya, sudah pas sekali untuk, jadi kalian nggak akan cepet capek untuk kalau nonton TV. Nah, dan di sini juga ada table. Nah, kita lihat di sini sudah ada table bundar ya. Nah, di sini juga ada satu lagi table bundar. Ini sangat cocok nih kalau untuk di rumah yang compact. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya tamu, lagi ada tamu, mungkin bisa kalian keluarkan. Kalau tamunya sudah pulang, kalian masukkan lagi gitu ya. Oke, terus di sini sudah ada wall panel dan TV ya. Jadi wall panel ini dia menggunakan HPL bermotifkan kayu. Sudah dengan list emas ya, list gold. Ini sangat terkesan sangat mewah sekali, dan di sini juga sudah ada ambalan. Oke, ada ambalan-ambalan ini sudah dikasih juga LED. Lampu LED, ambience light-nya sangat bagus untuk menyinari pajangan-pajangan kalian gitu ya. Nah, ini boleh kalian ikutin untuk rumah kalian agar lebih terkesan mewah. Dan meja di bawah wall panel ini menggunakan HPL juga bermotifkan marmer. Itu kita langsung masuk ke toilet di lantai bawah. Nah, ketika kalian masuk ke toilet ini, apa terkesannya? Pasti terkesan lebih bersih ya, lebih bersih. Karena di sini menggunakan keramik putih homogeneous style ya, semuanya sampai atas ini menggunakan keramik homogeneous style ya. Kalau mungkin kalian tinggal di sini, nanti mungkin kalian bisa tambahkan keramik sebelah sini karena sini belum ada keramik ya, tinggal tambahin aja agar agar lebih mudah dibersihkan gitu ya. Dia menggunakan juga homogeneous style, di bawah keramik yang kasar ya. Nah, ini sudah ada kloset brandnya Toto ya. Ini cukup mahal sih. Ini cukup mahal, dan juga sudah ada flashnya. Nah, di atas ini juga sudah memakai ambalan, dan mereka memakai lampu downlight, jadi lebih terkesan mewah ya. Dan di sini juga dipadukan dengan kaca yang besar, kacanya bundar, dengan wastafel yang bagus juga. Nah, di sini toilet ini juga sudah lebih terendah ya untuk tempat showering ya, shower kalian, agar tidak naik airnya ke atas gitu ya. Sudah memakai shower juga brandnya Toto. Nanti kalau kalian tinggal di sini, kalian juga bisa mungkin agar tidak nyepret airnya ke bagian sini, kalian boleh tambahkan kaca. Kalian boleh tambahkan kaca agar tidak nyepret sini, kaca atau apa namanya, Jos? Horden. Nah, atau menambahkan itulah. Nah, habis dari sini kita langsung ke kamar yang ada di lantai bawah. Nah, ini kamarnya cukup kompak ya. Ini bisa digunakan sebagai kamar anak mungkin ya. Dan sudah ada jendela juga kaca yang besar ya, agar cahaya lebih gampang masuk ke dalam gitu ya. Ini juga bisa
dibuka ya, ada bukaan jendela sebelah kiri, satu di sebelah kiri. Mereka menggunakan wallpaper ya untuk kamar anak ini, dan juga sudah menggunakan brown mirror agar lebih cantik ya tampilannya. Nah, ini mungkin bisa digunakan, ngapain gue keluarin handphone ya. Nah, ini nah kamar ini berukuran 2,2 meter kali 2,2 meter ya, jadi cukup untuk kamar anak gitu ya. Dan di sini pun dikasih nih LED strip, jadi berkesan lebih homey ya. Kalau kalian di sini lebih hangat menggunakan dengan LED downlight. Oke. Di sini juga sudah ada storage ya, storage ya. Nah, kalian boleh ikutin desain ini ke interior kalian gitu. Baik, kita langsung lanjut ke lantai 2 yuk. Nah, sebelum naik ke lantai 2, gue mau kasih tahu dulu deh bagian tangganya. Dia menggunakan HPL ya. Nah, ini listnya list PVC ya. PVC menggunakan HPL, motifnya kayu. Jadi kombinasi warna kayu dengan kombinasi dengan warna keramiknya sangat cocok gitu. Dia menggunakan besi hollow dan silinder gitu ya. Dan ini sebelah sini dan ini sebelah sini pegangannya digunakan gantung ya. Jadi berkesan lebih minimalis. Berkesan lebih minimalis karena dia menggantung. Yuk kita naik ke atas. Nah, ini anak tangganya juga cukup enak ya. Naiknya ini tidak terlalu tinggi, sekitar 25 cm. Jadi ketika kalian naik nggak terasa capek ya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini sudah ada ruangan seperti ruang kerja atau ruang belajar di sini ya. Sudah ada dilengkapi dengan satu kursi dan sudah ada LED strip di bawah ambalan-ambalan ini gitu ya. Jadi kalau kalian mau memanfaatkan layout rumah yang tidak terlalu besar, kalian bisa contoh show unit ini untuk rumah kalian, atau ketika kalian beli rumah ini kalian sudah bisa memakai layout seperti interior ini gitu ya. Jadi lebih maksimal kalian mengikuti layout ini gitu ya. Dan juga di sini juga ada lemari ya, lemari bohongan. Kita langsung lanjut ke kamar anak dulu di sebelah sana. Nah, kita ke kamar anak. Nah, kamar anak ini berukuran dimensinya 2,2 kali 2,4 meter gitu ya. Nah, ini kenapa kamar anak? Karena warnanya pun sudah warna kuning, warna-warna cerah yang cocok untuk anak-anak ya. Nah, di sini juga sudah ada lemari ya. Lemarinya aluminium dibuatnya. Nah, sekali lagi aluminium itu dia tahan cuaca dan tahan rayap. Jadi sangat awet untuk dipakai. Di dalam lemari itu juga sudah ada lampu strip LED ya. Jadi kalian sudah bisa melihat ambience-nya dari luar, itu bagus sekali ya. Nah, ini juga sudah ada ambalannya, sudah ada LED strip dan meja untuk belajar anak. Itu di bawah ini sepertinya masih ada lampu. Oh iya, dibuat storage ya untuk buku-buku anak gitu ya. Dan juga sudah ada lampu LED strip. Jadi kalau kalian mematikan lampu atas, lampu ini tetap menyala agar kalian bisa mencari buku kalian. Kita langsung ke kamar sebelah. Nah, ini kamar ketiga di atas. Ini juga kamar anak ya. Kalau kita lihat, tapi di sini dia memaksimalkan layoutnya
Untuk dipakai ranjang susun cukup ya di sini ya, untuk ranjang susun, karena di sini ukuran lebih besar sedikit daripada yang sebelah. Jadi ukuran ini 2,2 kali 2,4 gitu ya. Jadi ini compact tapi masih nyaman untuk anak-anak tidur di sini gitu. Jadi dan di atas juga menggunakan LED downlight. Nah ya, ini sih desainnya bagus sih. Ini desainnya sangat bagus, sangat cocok. Nah ini juga mereka menggunakan Roman shade berwarna abu-abu ya. Dan cahaya ini sangat mudah masuk ke dalam karena memiliki jendela yang besar-besar. Oke, kita langsung ke kamar utama di lantai 2. Nah, kamar utamanya luas ya. Ini berukuran 3,6 meter kali 2,6 meter. Jadi ini kamar utamanya cukup luas, menggunakan wallpaper. Terus kita lihat nih, drop ceiling. Nah, drop ceilingnya di atas juga sudah ada menggunakan lampu-lampu downlight, jadi terkesan lebih mewah gitu ya. Di sini sudah ada kaca besar, bisa untuk dandan ya, istri kalian atau kalian mau dandan di sini bisa. Oke. Mereka juga di sini ada wall panel untuk TV. Perpaduannya warna coklat dan ada list emasnya juga gitu ya. Oke. Dan di bawah sini juga sudah ada LED strip, jadi lebih berkesan mewah. Nah, dan kita lihat sebelah sini kamar utamanya menggunakan kaca yang sangat lebar. Jadi langsung cahaya ini masuk ke dalam ya. Jadi kalian bisa lebih hemat listrik lagi. Nah, ini juga menggunakan vitrase agar cahaya tidak langsung masuk ke kamar kalian, jadi tidak lebih silau gitu kan, karena ada vitrase ini gitu. Kita lihat ke sebelah sini. Ini sih layoutnya dimaksimalkan sekali. Kita lihat di sini ada walk-in closet ya. Walk-in closet ini sih rumahnya, tanahnya tidak terlalu besar, tapi mewah. Layoutnya juga maksimal sekali gitu ya. Nah, ini contoh dari pengembang yang sudah berpengalaman. Mereka tahu memposisikan setiap ruangan-ruangan agar lebih maksimal gitu ya. Ini sudah ada lemari untuk baju. Ini bagus sekali loh. Ini warna gold dipadukan dengan warna kayu gitu. Ini sangat cocok sekali. Ini juga sudah dikasih lemari storage ya. Ini juga ada storage dan kaca yang besar. Lalu di sini ada kamar mandi utama, yuk. Nah, ini kamar mandi utama atau toilet utama. Masih sama menggunakan keramik yang berwarna putih bermotifkan marmer. Dia memakai homogeneous style bermotifkan marmer, dan di sini sudah ada kaca aluminium dengan kusen aluminium, dan satu bisa dibuka ya, ada bukanya untuk sirkulasi udara gitu ya. Kalau kalian mau lebih bagus sih agak sedikit dibuka agar nanti ada sirkulasi udara ketika kalian mandi di sini gitu. Juga sudah ada kloset duduk Toto, cukup bagus, dan juga sudah ada showernya, dan ini dikasih kaca ruang showernya agar ketika kalian mandi tidak nyeprat keluar, airnya tidak keluar gitu ya. Dan bawahnya pun sudah lebih rendah sekitar 2 cm. Sekitar 2 cm gitu ya. Showernya menggunakan Toto gitu. Dan di sini juga sudah ada
wastafel ya, wastafelnya dengan lemari di bawah. Ini untuk storage kalian gitu ya. Dan di depan di atas kaca ini sudah ada lampu downlight ya, memberikan ambience yang bagus gitu ya. Nah, sebelum naik ke atas, kita mau ke kamar mandi untuk anak dulu ya. Jadi di sebelah sini ada kamar mandi untuk anak. Kamar mandi masih sama ya, menggunakan keramik homogeneous style bermotifkan marmer. Sudah ada bukaan jendela yang besar agar cahaya lebih banyak masuk ke dalam gitu ya. Sudah memakai lampu downlight. Nah, ini dia lampu downlight ini langsung menembak ke ambalan-ambalan ini agar terlihat lebih cantik ya. Nah, sudah ada keramik yang bundar juga di sana menggunakan shower, sama sudah lebih rendah 2 cm di bawah untuk area shower gitu ya. Menggunakan juga lantai keramik yang kasar gitu. Kita langsung naik ke atas yuk. Nah, kita langsung naik ke atas ya. Kita lihat di atas ada apa. Tapi sebelumnya gue mau kasih tahu juga di sini juga ada MCB. Jadi per section per lantai itu juga ada MCB gitu. Jadi lebih aman lah gitu ya. Mereka tidak menggabungkan satu MCB di setiap lantai. MCB juga menggunakan Schneider. Nah, kalian tahu ya, Schneider ini sudah brand ternama dari Jerman. Ini pasti akan lebih awet. Kita naik ke atas yuk. Sama, mereka menggunakan hollow juga. Hollownya 4x3 di sini dan menggunakan silinder. Ya, yuk naik ke atas. Kita lihat di atas ada apa. Nah, ini ada jendela besar juga. Jadi di mana-mana rumah ini tuh penuh dengan jendela ya, karena mereka mengutamakan cahaya mungkin masuk ke dalam lebih banyak ya. Di sini juga sudah menggunakan lampu-lampu LED ya, brandnya Philips, dan mereka memakai steker brandnya Nero. Kita langsung lihat di balik pintu ini ada apa. Nah, ini dia lantai rooftop ya, rooftop paling atas. Ini ternyata di sini adalah service room gitu ya. Mereka di sini menggunakan parket kayu ya. Ini cocok sekali untuk di outdoor karena di sini kan cuacanya ekstrim ya, panas, hujan. Nah, parket kayu ini sangat awet digunakan untuk outdoor. Nah, di sini ada mesin cuci ya. Ini ada front loading mesin cucinya ya, agar lebih mudah aja kalian untuk menyuci ya. Karena di sini ada meja. Kalau misalnya kita tidak pakai yang front loading, ini tidak akan bisa ada meja kan. Jadi ya, interior mereka ini sudah dipikirkan maksimal sekali. Ini menggunakan homogeneous style mejanya ya. Nah, kita lihat sebelah sini. Kita lihat di sini ada ayunan. Ini enak sekali. Kalau sore-sore kalian kesini atau pagi-pagi, cuacanya pasti enak ya. Nah, kalian untuk bermain di sini ya cukup enak lah, cukup nyaman ya di sini ya. Ini di rooftop loh padahal. Tapi mereka bisa menempatkan satu ayunan duduk ini agar lebih maksimal dan fungsional. Nah, di sini untuk menaruh outdoor AC. Jadi kalau kalian mau mencuci AC ya, tukang AC-nya tidak sulit untuk naik-naik, tinggal ke rooftop aja ya. Dan jadi outdoor AC ini tidak taruh di bagian-bagian depan yang terlihat, jadi lebih cantik kalau ditaruh di sini. Jadi tidak ada outdoor di luar gitu. Ini sangat luas di sini, dan ini memakai genteng beton. Nah, genteng beton ini awet ya kalau untuk kita pakai di rumah gitu. Mungkin sampai di sini aja video kita hari ini di Tangerang Barat. Kalau kalian suka dengan video ini ya, tolong kasih like, jangan lupa subscribe channel kita ya, komen seperti apa rumah ini. Kalau kalian punya masukan atau kalian mau di review rumahnya, boleh undang kita ke rumah kalian. Kalau kalian bingung mencari desain interior,
Kalian juga bisa menghubungi nomor kami, kalian juga bisa menghubungi tim kita. Nanti kita akan kasih di bawah ini. Dan kalian jika suka rumah ini, kalian bisa menghubungi nomor marketing yang akan saya kasih di sini juga, gitu ya. Nah, oke, sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye.